Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali pada saat ini kami boleh hidup, bernafas, semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-13. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 13. Tertulis demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang anak kecil yang seringkali diganggu oleh roh-roh jahat. Ia masih berumur 7 tahun dan belum mengerti banyak hal. Di rumahnya ia sering melihat adanya penampakan makhluk yang wajahnya menyeramkan. Dan bukan hanya di situ, di sekolahnya pun ia melihat berbagai sosok yang menakutkan keluar dari tembok-tembok dinding sekolahnya. Di berbagai tempat yang lain ia juga bisa melihat ada penampakan setan sewaktu-waktu. Akibatnya ia menjadi takut, tidak mau ke sekolah dan terganggu jiwanya. Mungkin orang lain akan berkata bahwa anak ini berhalusinasi atau mempunyai penyakit mental disorder yang menyebabkannya melihat hal-hal yang mengerikan yang sebenarnya tidak ada. Namun saudara, kita perlu menyadari bahwa ada kuasa setan yang seringkali mengganggu kehidupan manusia. Mendengar masalah ini, saya hanya bisa berdoa dan meminta dalam nama Tuhan Yesus agar kuasa Tuhan menjamah anak ini dan menghalaukan semua kuasa setan dan segala roh-roh jahat yang mengganggu anak tersebut. Beberapa waktu kemudian saya mendapat kabar bahwa anak ini sudah tidak pernah lagi melihat penampakan dari makhluk dan roh-roh jahat yang dulu mengganggunya. Dan ia sudah berani pergi ke sekolah setiap hari, dan ia menjadi anak yang ceria dan penuh sukacita. Kelepasan terjadi oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat-ayat ini kita membaca sebuah kisah di mana Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah ibadat pada hari Sabat. Salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di hari Sabat adalah datang ke tempat ibadah yang lokasinya ada di daerah di mana ia pergi. Di sini kita melihat suatu keteladanan dari Tuhan Yesus supaya kita juga mendatangi tempat ibadah. Di zaman sekarang ini, hal ini berbicara tentang gereja, tempat ibadah orang-orang percaya. Jangan kita malas saudara untuk beribadah setiap hari Minggu ataupun di hari-hari lainnya di mana ada acara pertemuan ibadah. Di tempat ibadat itu ternyata ada seorang ibu yang sudah 18 tahun bungkuk karena dirasuk setan. Tapi ia hadir di tempat ibadah itu pada saat itu. Dan bukan kebetulan bahwa ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hari itu menjadi hari kelepasan dan hari kemenangan baginya. Ia dilepaskan dari ikatan roh jahat dan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkuasa atas segala roh-roh jahat, setan dan iblis. Kuasa Tuhan Yesus melebihi segala kuasa setan. Jangan kita balik kebenaran ini, saudara.
Kuasa setan tidak lebih besar. Bahkan sebenarnya kuasa setan itu sudah dilucuti, sehingga ia tidak punya kuasa atas manusia. Yang sering kali setan lakukan hanyalah memperdayai dan menipu, sehingga manusia percaya dan terintimidasi oleh iblis. Tuhan Maha Kuasa, saudara, dan kemahakuasaannya sanggup membentengi kita dari segala kuasa dan pekerjaan iblis. Jangan takut dengan segala macam jampi, mantra, santet, pelet, dan segala macam manifestasi kuasa roh jahat, sebab kita ada dalam perlindungan Tuhan. Usirlah semua kuasa roh jahat dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus beserta dengan kita dan melingkupi kita dengan kuasa-Nya, sehingga tidak ada satupun kuasa kegelapan yang dapat mengganggu kita. Jangan kita berikan kesempatan kepada iblis. Jangan buka celah sedikit pun baginya. Biarlah kita senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan berkuasa, maka kita selalu akan aman dalam perlindungannya. Sukacita, damai sejahtera dan berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Lewat firman-Mu kami menyadari bahwa Tuhan Engkau berkuasa atas segala-galanya. Engkau mengatasi segala kuasa setan, iblis roh jahat, segala kuasa kegelapan tidak mampu melawan kami. Sebab kami ada dalam kuasa perlindungan Tuhan. Kami berdoa saat ini kalau ada di antara kami, para pendengar renungan hari ini, yang sedang terganggu, diganggu, dirasuk oleh roh-roh jahat, saat ini mengalami kelepasan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan senantiasa memberkati, melindungi kami semua dalam kuasa perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kuasa-Mu Tuhan sanggup menolong kami, membentengi kami dari segala yang jahat. Ajar kami Tuhan untuk tidak berdiam diri, tapi memakai kuasa dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, untuk melawan setiap intimidasi dan kuasa-kuasa roh jahat yang mencoba mengganggu kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan, dan nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Jalan keluar Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas setiap orang dari segala bangsa, sehingga mereka percaya dan menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.